Google Sites merupakan sebuah tools atau aplikasi yang dapat digunakan untuk menciptakan sebuah custom website baik pribadi maupun kelompok yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu secara gratis. Pengguna dapat membuat sendiri website dan isinya, membagikan kepada siapa saja, kemudian menentukan pemilik, siapa saja dapat melihat, mengedit, serta memperbaiki situs. Google Sites sangat mudah digunakan serta sebagai penunjang pembelajaran dengan memaksimalkan fitur seperti Google Docs, Google Form, Google Sheet, Awesome Table, dan lain sebagainya. Fitur Google Sites selanjutnya ialah berbagai template seperti portofolio, event, dan help center, dan lain sebagainya. Fitur selanjutnya adalah kalkulator, kemudian ada jadwal pertemuan, pencarian atau search, data publik, dan yang terakhir adalah pencarian file. Manfaat Google Sites bagi guru atau dosen antara lain: yang pertama, membuat halaman web kelas yang memungkinkan keluarga murid tetap mendapatkan informasi tentang berita di kelas, kegiatan yang akan datang, kebijakan-kebijakan, dan lain-lain termasuk foto dan video. Yang kedua, memposting tugas, template, dan rubrik. Yang ketiga, memposting materi pelajaran dalam berbagai bentuk file. Yang keempat, memposting RPP atau RPS. Yang kelima, memposting tutorial video untuk siswa yang dapat ditonton di rumah sebagai bantuan tambahan atau agar siswa tidak ketinggalan pelajaran penting ketika mereka absen atau tidak hadir di sekolah. Yang keenam, membuat formulir survei, kemudian orang tua atau siswa dapat melengkapi pertanyaan secara online. Selanjutnya, manfaat Google Sites bagi siswa atau mahasiswa antara lain: yang pertama, membuat portofolio pekerjaan personal mereka. Yang kedua, melihat dan mengunduh materi pelajaran yang telah diposting oleh guru atau dosen. Dan yang ketiga, bekerja sama dengan siswa di seluruh dunia untuk berbagi ide dan membuat isi. Kemudian, kajian pemanfaatan media dalam pembelajaran. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosiana, proses pembelajaran bahasa Indonesia yang dilakukan siswa kelas 7 SMP Islam Asyuhada menggunakan Google Sites sendiri memberikan keefektifan dan keaktifan siswa dalam pembelajaran jarak jauh. Hasil penelitian menunjukkan siswa dapat mengakses halaman Google Sites dengan baik yang telah di-share oleh guru bahasa Indonesia. Kemudian siswa disiplin mengerjakan tugas karena sudah ada pengumuman batas waktu yang telah dibuat oleh guru. Kemudian siswa mampu berpikir luas mengenai materi bahasa Indonesia dan siswa lebih memahami mata pelajaran bahasa Indonesia dengan baik. Contohnya dalam menyusun teks berita, siswa bisa melihat video mengenai teks berita dan bagaimana cara menyusun teks berita. Maka dengan begitu siswa dapat melihat video yang sudah di-share oleh guru. Keaktifan siswa dalam membaca lebih efektif karena siswa bisa membaca kembali mengenai materi yang disampaikan guru dalam waktu kapanpun. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Askia dan kawan-kawan mengenai penggunaan media pembelajaran Google Sites dalam pembelajaran bahasa Inggris kelas 5 SD menunjukkan bahwa Google Sites adalah salah satu media pembelajaran yang mudah digunakan oleh siswa sekolah dasar, khususnya pada kelas 5. Menurut peneliti, manfaat yang paling besar dari penggunaan Google Sites yaitu siswa tidak lagi menggunakan banyak buku untuk belajar, cukup menerima materi yang sudah dibuat oleh guru dengan materi yang jelas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Jubaidah dan kawan-kawan mengenai penggunaan Google Sites pada pembelajaran matematika materi pola bilangan SMP kelas 8 SMPN 1 Istanbul menunjukkan bahwa menurut siswa penggunaan Google Sites cukup mudah untuk dipahami dan sangat terarah. Dengan tampilan yang menarik, membuat siswa jadi semangat dan mengikuti pembelajaran setiap harinya. Berikut adalah sumber referensi artikel yang kami gunakan.
Selanjutnya, beberapa cara untuk mengoptimalkan penggunaan Google Sites dalam pembelajaran. Yang pertama, mengunggah materi pembelajaran. Yang kedua, menyimpan silabus. Yang ketiga, memberikan tugas. Yang keempat, memberi pengumuman. Dan yang kelima, mengunduh dan melihat tugas siswa atau peserta didik. Kemudian, kelebihan yang ditawarkan oleh Google Sites antara lain sebagai berikut. 1. Memungkinkan para penggunanya berkolaborasi dalam halaman Google Sites. Yang kedua, fleksibilitas yang mempermudah pekerjaan. Dalam artian, Google Sites menawarkan kemudahan dalam penggunaannya. Yang ketiga, fitur preview mudah dan lengkap. Yang keempat, integrasi dengan tools Google lainnya. Yang kelima, Google Sites dapat digunakan secara gratis. Yang keenam, menyediakan 100 MB penyimpanan daring secara gratis. Yang ketujuh, dapat ditelusuri dengan menggunakan mesin pencari Google. Yang kedelapan, dapat diakses melalui berbagai perangkat yang tersambung dengan jaringan internet. Baik, selanjutnya setelah tadi kita membahas tentang kelebihan dari Google Sheet, kita akan membahas tentang kekurangan dari Google Sheet. Kekurangan yang pertama adalah tidak mendukung CRM, fitur jualan online, serta kontrol khusus. Yang kedua, tidak ada fasilitas drag serta drop dalam desain halaman website. Yang ketiga, tidak memiliki dukungan iframe serta script. Nah, selanjutnya setelah tadi kita membahas berbagai hal tentang Google Sheet, mulai dari kelebihan, kekurangan, serta manfaat dari Google Sheet, saya akan mendemonstrasikan tentang halaman Google Sheet yang telah kelompok kami buat. Baik, langsung saja. Ini dia website Google Sheet yang telah kelompok kami buat. Nah, kelompok kami membuat website Google Sheet dengan materi teks eksplanasi. Jadi di sini peserta didik bisa membuka PowerPoint presentation untuk materi-materi yang ada. Jadi nanti peserta didik tinggal mengklik di bagian ini lalu muncul PowerPoint-nya. Lihat pengertian teks eksplanasi. Nah, ini adalah tombol klik untuk menuju ke PowerPoint atau mendownload PowerPoint presentation-nya. Nah, setelah memberikan materi berupa teks eksplanasi, kami juga memberikan latihan diskusi yang berupa soal. Nah, soal yang ada menggunakan Google Dokumen. Jadi peserta didik bisa langsung mengerjakannya di sini. Nah, selanjutnya setelah latihan diskusi, peserta didik akan mengerjakan latihan soal yang telah kami siapkan di website Google Sheet ini. Nah, latihan soal yang ada di website Google Sheet ini menggunakan Google Dokumen. Jadi, ketika peserta didik mengerjakan soal ini akan langsung ada nilainya. Atau akan langsung ada nilai yang tertera di sana. Nah, mungkin itu tadi sedikit tentang website Google Sheet yang telah kelompok kami buat. Memang masih banyak ada kurangnya, tapi kedepannya kami akan membuatnya lebih baik lagi dan lebih menarik lagi. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salahnya atau salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.